Oke, selamat datang kembali. Selamat berjumpa kembali di mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Oke, untuk pertemuan hari ini nanti kita akan membahas tentang penggunaan variabel dan tipe data yang ada di Java. Kalau di pertemuan kemarin itu kita sudah membahas tentang pengenalan, ya kan, bagaimana bekerja dengan menggunakan bahasa pemrograman Java. Oke, jadi nanti yang pertama kita akan membuat kelas baru, ya kan? Nah, di mana nanti kita di sini akan membuat satu variabel, ya kan? Variabel dengan nama variabel adalah first name dan variabel last name. Nah, dua variabel ini nanti akan menampung untuk first name itu adalah John dan untuk last name adalah Do. Ataupun mungkin nanti ini bisa diubah ke nama kalian masing-masing. Oke. Nah, kemudian kalau sudah nanti variabel yang ketiga yaitu variabel full name, ya kan, itu akan berisi first name dan last name. Jadi dua variabel ini nanti akan digabung di variabel ketiga atau variabel full name. Nah, baru setelah itu nanti variabel tersebutnya itu akan ditampilkan, ya kan? Akan ditampilkan dengan menggunakan perintah system out println. Oke, seperti itu. Oke, langsung saja ya. Langsung saja kita masuk. Yang pertama, nanti silahkan kalian buka, oke, untuk aplikasi Buji kalian masing-masing. Nah, kemudian pilih project. Pilih project, pilih new project. Nah, kemudian nanti silahkan diatur mau diletakkan di mana project kalian. Nah. Oke, nah kalau sudah nanti tinggal klik new class. Oke, nah di sini class name-nya baru kita tambahkan. Misal untuk class name-nya adalah data apa ya? Data nama. Oke. Nah, di data nama ini, nah kita buka editornya. Oke. Nah, baru nanti di sini kita akan mulai membuat variabel. Nah, yang pertama, untuk pembuatan variabel di Java itu kita sebutkan dulu atau kita deklarasikan dulu variabel apa, jenis apa atau variabel tipe apa yang akan kita gunakan. Nah, misal kita akan menggunakan variabel dengan tipe string, ya kita sebutkan dulu string, ya kan. Kemudian baru setelah itu adalah nama variabelnya. First name, misal John. Nah, kemudian satu lagi last name Do. Nah, oke. Nah, jadi nanti kira-kira seperti ini. Jadi untuk pembuatan apa tipe untuk pembuatan variabel, ya kan, kita sebutkan dulu atau disebutkan dulu jenis variabelnya apa, apakah akan menggunakan string, apakah akan menggunakan integer, apakah akan menggunakan float atau menggunakan double. Nah, perbedaannya apa? Perbedaannya seperti ini. Kalau kita menggunakan string, berarti nanti variabel tersebut itu akan
menampung karakter dari A sampai Z, kemudian 0 sampai 9. Itu string. Nah, tetapi untuk variabel string ini tidak bisa digunakan untuk aritmatika atau penjumlahan dan operasional matematika, itu tidak bisa. Itu kalau variabel string. Nah, kemudian untuk variabel integer ini digunakan untuk menampung angka 0 sampai 9. Nah, kemudian selain integer itu nanti ada variabel double. Nah, variabel double bedanya apa dengan yang integer? Oke, perbedaannya adalah kalau integer misal seperti ini. Kalau integer itu dia mampu menampung 8 karakter, 8 digit angka ya. 8 digit angka. Nah, kalau double ini dia mampu menampung 16 digit angka. Seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya yaitu ada variabel dengan tipe data float. Nah, tipe data float ini nanti digunakan untuk menampung tipe data yang berbasis atau bersifat desimal. Nah, seperti itu. Oke, langsung ya. Jadi di sini saya sudah punya dua variabel. Yang pertama variabel first name, yang kedua variabel last name. Nah, kemudian saya tambahkan lagi string. Nah, di sini baru saya tambahkan variabel full name. Nah, variabel full name ini nanti isinya adalah variabel first name. Oke, variabel first name ditambah dengan variabel last name. Nah, dengan kata lain, untuk full name ini adalah penggabungan dari variabel first name ditambah dengan variabel last name. Nah, baru setelah itu akan saya tampilkan system out dot println. Oke. Full name. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, kalau sudah, ya kan, kalau di sini sudah jadi, kita klik compile. Sorry. Ini ada yang kurang. Public, kita belum buatkan main ya. Static void main. Nah, kita buatkan ini dulu. String args. Nah, ini. Oke. Maaf tadi agak ya. Nah, seperti ini. Nah, untuk public ini nanti bisa diletakkan di sini atau mungkin kalian bisa juga letakkan di paling atas seperti ini. Nah, jadi nanti biar mainnya itu jadi satu. Oke. Nah, kalau ini sudah tidak ada yang trouble atau tidak ada yang error, kita bisa compile. Oke, nah ini tidak ada. Nah, kemudian nanti kalau di running atau ketika kita jalankan, nanti hasilnya adalah, oke kita lihat ya, ketika kita jalankan. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Kenapa di sini tulisan atau karakter John Doe ini tidak jadi satu, menggabung jadi satu, tidak terpisah. Nah, karena di sini untuk first name dan last name itu dijadikan satu tanpa ada spasi.
Nah, terus bagaimana kalau ingin ada spasi? Nah, kalau ingin ada spasi, nanti di antaranya kita tambahkan spasi seperti ini. Nah, nanti kita compile, ya kan? Nah, kita running lagi. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Nah, oke. Nah, nanti di sini. Nah, untuk John Doe ini tadi yang awal, sebelum saya tambahkan spasi di antara first name dan last name. Kemudian untuk yang kedua John Doe ini setelah kita tambahkan spasi. Nah, jadi penggunaan variabel nanti kira-kira seperti itu. Nah, kemudian kenapa tidak langsung ditulis? Nah, kenapa tidak langsung ditulis saja menggunakan sistem out.println full name? Nah, oke, kalau mungkin untuk karakter ini masih bisa. Nah, sekarang kita coba untuk yang untuk penggunaan aritmatika atau operator aritmatika itu kita harus menampung datanya dulu, ya kan? Kita harus menampung datanya dulu di dalam variabel. Oke. Oke, kita coba saja. Oke, ini pembatasnya, saya kasih pembatas. Oke, yang pertama, misal integer, ya kan? Kemudian usia sama dengan misal 22. Nah, jadi kira-kira seperti kalau untuk tipe data string, ya kan, tipe data string, value variabelnya atau nilai variabelnya itu harus berada di dalam tanda double petik. Tapi kalau untuk yang integer, ya kan, ataupun nanti double, nah, dia tidak harus di dalam petik, tapi kita langsung masukkan. Nah, tetapi dengan catatan, nah misal contoh seperti ini. Untuk string, dia bisa menerima angka dengan catatan di dalam tanda petik. Tetapi kalau double, ya kan, ataupun integer, ini ketika kita masukkan karakter, ya kan, selain angka, nanti di sini dia akan muncul error. Gitu. Nah, nanti di sini dia akan muncul error. Nah, perbedaan itu. Jadi penggunaan tipe data string dan tipe data yang aritmatika. Nah, kemudian untuk float, nah ini agak spesial. Untuk penggunaan tipe data float ini, untuk tipe data float, misal apa ya? Misal nilai pi lah, nilai pi. Pi sama dengan pi kan 3,14. Nah, seperti ini. Nah, tetapi di belakangnya itu harus kita kasih F. Nah, jadi ini yang menandakan bahwa dia itu termasuk tipe data float. Oke. Sekarang kita tampilkan sistem .print usia. System.out.println gaji system.out.println pay. Nah, kira-kira seperti ini nanti jadinya. Oke, nah kita compile. Oke, sudah tidak ada error. Nah, baru kita jalankan. Ini saya clear dulu ya. Nah, baru kita jalankan untuk mainnya. Nah, nanti hasilnya seperti ini.
Nah, oke. Nah, ini adalah hasilnya. Nah, di mana nanti untuk dua-dua, ya kan? Dua-dua ini menggunakan integer. Kalau double nanti modelnya seperti ini hasil akhirnya. Walaupun di sini kita hanya menulis 3 juta, di sini ada tambahan. Nah, kemudian untuk 314 di sini walaupun ada F tapi dia tidak akan ditampilkan di hasil. Nah, kenapa? Apakah ini harus ada F? Nah, kalau seperti ini dia akan memunculkan error bahwa ini itu tidak compatible. Nah, incompatible type itu berarti bahwa antara variabel, ya kan, tipe variabel dengan tipe data yang kita masukkan itu tidak sama. Nah, jadi seperti itu. Oke. Nah, kemudian untuk aritmatikanya sendiri, oke, misal kita ingin melakukan penjumlahan, perkalian, itu bisa kita langsungkan. Nah, kemudian untuk tipe data float, sendiri ini kalau kita akan pergunakan untuk perkalian, ini perlakuannya agak lebih sulit. Nah, jadi ketika nanti kalian ingin menggunakan nilai pi, ya kan, kalian bisa menggunakan tipe data double. Contoh seperti ini, double jari-jari. Jari sama dengan misal jari-jarinya itu 12,7. Nah, system.out.println jari. Oke, kita compile ya. Oke. Nah, hasilnya nanti seperti ini. Nah, jadi antara menggunakan double atau menggunakan float itu nanti hasilnya sama. Nah, tetapi kalau float ini ketika nanti akan kita gunakan untuk aritmatika, ya kan, untuk misal penjumlahan ataupun pengurangan, ini untuk tipe data float ini akan lebih sulit. Nah, kira-kira seperti itu. Oke. Nah, jadi ini adalah contoh tipe data yang ada di Java, ya kan. Walaupun untuk tipe data yang lain itu sebenarnya banyak. Contoh seperti misal boolean. Nah, boolean ini nanti digunakan untuk pemilihan apakah benar atau salah. Jadi dia hanya true dan false. Itu untuk boolean. Nah, kemudian selain string, ya kan, selain string yang tadi kita sudah gunakan, itu nanti ada tipe char. Bedanya apa? Kalau string itu nanti menggunakan double petik, kalau char itu menggunakan single petik. Jadi nanti jangan sampai kebalik. Ketika menggunakan char itu menggunakan single petik. Tapi kalau kita menggunakan string, kita harus menggunakan double petik. Nah, kemudian ini tadi yang float, ya kan, float tipe data floating point itu nanti penulisannya seperti ini. Nah, di sini tadi ini belum ada double, tadi sudah saya tambahkan dengan tipe data double. Nah, kira-kira nanti seperti itu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan atau tidak? Silahkan.
Oke, mungkin kalau belum ada pertanyaan, ya kan, jika mungkin untuk saat ini mungkin belum ada pertanyaan, berarti untuk materi pada hari ini, ya kan, pemrograman berorientasi objek di pengenalan penggunaan variabel dan tipe data, saya cukupkan sampai di sini. Nah, nanti silahkan ini dicoba, silahkan praktekkan di rumah. Nah, oke, kalau belum mungkin dipraktikkan di rumah, nah nanti kalau ada kesulitan atau mungkin ada trouble, nanti bisa langsung di screenshot kemudian dikirim ke WA grup kita. Oke, seperti itu ya. Oke, kalau begitu untuk pertemuan pada hari ini mungkin saya cukupkan sampai di sini dulu. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Jangan lupa nanti untuk melakukan absensi disiapkan.